Jadi kita sambil jalan gitu aja lah Bu ya. Jadi selamat datang di Museum Kereta Api Sawalunto. Museum kereta api di Indonesia cuman hanya ada dua. Satu di Ambarawa, satu di Sawalunto. Ya. Jadi dulunya ini adalah bangunan ini merupakan stasiun. Dulunya bangunan ini hanya kecil yang dibangun pada tahun 1892. Terus diperbesar pada tahun 1900. Ya, dan direnovasi tahun 1918. Ini merupakan salah satu bukti sekaligus saksi adanya penjajahan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, khusus lagi di Sawalunto. Ya, jadi museum sejarah itu di Sawalunto ada 3. Dia saling keterkaitan. Kenapa sampai ada transportasi kereta di Sumatera Barat? Karena ada tambang batu bara. Jadi ada 10 lubang tambang yang dibuat oleh Belanda. Salah satunya kami jadikan museum. Nanti kalau mau ke situ bisa berwisata ke dalam tanah, melihat batu bara di dalam tanah itu ya. Itu bernama lubang tambang Suro. Terus yang ketiga ada namanya Museum Gudang Ransum. Dulunya bernama Dapur Umum. Kenapa sampai ada dapur umum? Karena semua suplai makanan bagi para pekerja paksa di zaman waktu itu dan setelah itu di dapur umum itu, ya. Dan sampai sekarang belum ada yang mengalahkan Sawalunto dalam hal memasak nasi, ya. Karena satu hari memasak nasi di dapur itu 3,9 ton nasi. Kalau berasnya 1,4 ton. Belum ada kan yang mengalahkan sampai sekarang. Pak Jokowi aja kemarin pesta pernikahan anaknya tidak sampai 3,9 ton nasi. Itu di Sawalunto ini. Makanya Sawalunto dulunya di zaman Belanda disebut dengan Eropanya Asia. Ya, karena sudah canggih, teknologi sudah tinggi. Nanti bisa melihat bagaimana tingginya teknologi kalau di Museum Gudang Ransum. Kalau salah satunya yang dekat dari kita ini ada Masjid Agung Sawalunto. Ya, Masjid Agung Sawalunto dari segi fisik bangunan merupakan bangunan paling jelek tuh kalau untuk masjid. Masjid Agung ya, di mana-mana Masjid Agung itu sangat gagah-gagah. Sangat bagus, tapi Sawalunto ini jelek, buruk. Tapi sejarahnya sangat tinggi. Ya. Sumatera Barat masih gelap gulita, Sawalunto sudah terang benderang. Itu sentral listrik pertama yang disebut dengan PLTU. Ya, menara masjid yang sangat tinggi itu adalah cerobong asap dari PLTU. Jadi semuanya di Sawalunto ini menggunakan uap panas. Untuk ketinggiannya, kalau lihat lagi ke seberang situ, itu adalah rumah sakit umum daerah Sawalunto. Ya, di zaman Belanda rumah sakit umum daerah Sawalunto ini merupakan rumah sakit terbaik di Sumatera bagian tengah. Mana itu Sumatera bagian tengah? Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau dan Negeri Sembilan. Ya, nah, itu rumah sakit terbaik di Sumatera bagian tengah. 20 orang dokternya didatangkan dari Eropa. Nah, dan pembangunan jalur transportasi kereta ini dibangun dari MH Pen. MH Pen. Apa itu? Dulu bernama MH Pen, sekarang bernama Teluk Bayur. Ya. Nah, dimulai September 1887 sampai ke Sawalunto Januari 1894. Diresmikan 1 Februari 1894. Terdiri dari beberapa terowongan atau orang menyebutnya dengan lubang kalam. Salah satunya terowongan yang ada di Sawalunto itu merupakan terowongan nomor 2 terpanjang di Indonesia. Terdiri dari 32 kamar di dalamnya. 32 kamar. Ya, 16 kiri, 16 kanan. Itu untuk Itu kan dulu transportasi kan cuma kereta. Kereta bisanya berhentinya kan di stasiun-stasiun. Tidak bisa di jalan seperti bus. Ya, jadi masyarakat yang ada di Muaro Kelaban namanya menjual hasil pertanian ke Sawalunto ataupun masyarakat Sawalunto yang bekerja bertenun di Sungkang, dia jalan kaki. Dia jalan dalam terowongan itu. Ketika dia ada di dalam terowongan, kereta ada lagi. Jadi kamar tadi untuk menghindar bagi mereka. Ya, itu panjangnya 828 meter. Kita masuk ke dalam. Nah, ini makanya kita buatlah replika terowongan. Boleh sambil foto-foto ataupun buat video. Nah, ini ruangan
cerita tentang sejarah bagaimana perkembangan kereta api di masa Hindia Belanda dulu. Jadi ketika perang di Penegoro, Belanda memikirkan bagaimana cara transportasi tentara-tentaranya lebih cepat ke daerah-daerah, ya. Terus bagaimana membawa hasil tanam paksa. Nah, ini di sini ada perbedaan. Kalau di Sumatera Barat bukan karena tanam paksa adanya transportasi kereta, ya, karena ada tambang batu bara. Nah, sesudah itu baru ada tanam paksa seperti jalur transportasi dari Padang Panjang, Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Itu 1924 itu baru tanam paksa. Ya, kalau yang intinya di sini adalah tambang batu bara. Itu yang dinilai oleh UNESCO tadi. Ya, 1864 mulailah Belanda membuat jalur transportasi pertama di Indonesia, itu dimulai dari Semarang. 1875 sudah ada logo kereta. 1953 Belanda menyerahkan kereta ini ke Republik Indonesia dengan nama PNKA. Ya, ini logo-logonya sampai sekarang. Dan ini adalah foto jembatan tinggi Lembah Anai. Ya, foto ini adalah foto pada tahun 1890-an. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke museum yang lainnya akan melihat foto-foto juga banyak, baik itu foto tentang foto tambang, orang rantainya. Ini semuanya asli dari Belanda, ya, yang telah disaring melalui ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau sekarang ini jalur 2 di depan ini, jalur 2 ada gerbang kota, ada masjid di sini. Ya. Nah, ya, untuk sementara ada pertanyaan dulu. Peringatan UNESCO ini gelanggang arang namanya udah berjalan hampir 1 bulan. Dimulai dari Padang waktu itu pamerannya kita ikut itu, terus di Padang Pariaman, di Bayu Tanam, Padang Panjang, terus ke Solo, terakhir nanti di Solo. Jadi ini dia sejarah pembangunan jalur transportasi kereta yang ada di Sumatera Barat. Dimulai dari September 1887 sampai di Sawalunto itu 1894, Januari 1894, dalam kurun waktu 6 tahun 3 bulan. Ya, panjangnya 155,5 km. Ya. Ini penggagas jalur transportasi kereta ini bernama Dr. J.W. Izerman atau lengkapnya Jan Willem Izerman. Beliau merupakan kepala tambang pertama di Sawalunto. Beliau juga merupakan penggagas sekaligus pendiri ITB. Nah, itu dia Dr. J.W. Izerman tadi. Ini proses pengerjaan lubang kalam tadi yang ada di Sawalunto. Ini waktu pembuatannya Oktober 1892, siap Januari 1894. Yang panjangnya 828 meter. Ya. Ini Bukit Batu. Nanti kita bisa cerita di dalam yang lebih lengkapnya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kereta itu jalan, kita masuk ke dalam ini, ke terowongan ini. Ya. Jadi terowongan itu dari Teluk Bayur sampai ke Sawalunto itu ada beberapa terowongan, seperti di Lembah Anai ada 2. Lembah Anai itu ada 2, cuman pendek, 68 meter satu, 38 meter satu. Nah, ini dia, ini pas di pinggir jalan, ya. Dan dari Kayu Tanam ke Padang Panjang atau dari Batu Taba ke Padang Panjang karena jalannya mendaki atau menanjak, itu ada tambahan rel di tengah-tengah, ya, rel gigi. Ini kalau di Lembah Anai ini jelas nih, nampak. Nah, ini dia rel gigi. Dan ini proses pengerjaan terowongan ini, ya. Nah, ini lebih jelasnya prosesnya. Ini ke Bukit Batu yang dijadikan terowongan atau lubang kalam tadi, ya. Nah, ini pekerjaannya secara manual atau tradisional menggunakan martil dan paha, ya. Tetapi ini bukan pekerja paksa, ya. Ini adalah buruh kontrak, ya. Kalau pekerja paksa, Belanda tidak mau memberikan foto dan datanya, tapi dari dinas kami ada 2 orang sudah diutus ke Belanda. Ini semuanya dari Belanda. Itu sudah melihat data dan foto-foto tentang pekerja paksa, ya. Pekerja paksa di zaman Belanda disebut dengan rodi. Kalau di Sawalunto disebut dengan orang rantai, ya.
Kenapa sampai disebut dengan orang rantai? Karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya dirantai dengan teman yang lain. Di kaki yang dirantai itu ada lagi bola besi. Satu bola besi itu beratnya 5 kilo. Jadi untuk satu orang 10 kilo. Ya, cuman ada perbedaan antara orang rantai yang bekerja di tambang dan orang rantai yang bekerja di jalur transportasi kereta ini. Ya, yang bekerja di tambang itu dirantai cuman dari penjara ke pintu lubang. Sesampai di pintu lubang rantainya dibuka, baru dia masuk ke dalam lubang. Ya, kalau yang bekerja di jalur transportasi kereta ini mereka tetap dirantai karena mereka bekerja di alam terbuka. Ya, kalau di dalam lubang, sedikit kita ceritakan, lubang itu dulunya setinggi bahu kami. Ketika kami pembersihan itu setinggi bahu kami. Kita bisa bayangkan orang-orang di zaman Belanda itu berapa tingginya. Ya, kita runut aja dari Nabi Adam itu tingginya 37 meter. Ya, apalagi orang di zaman seperti itu kan tinggi-tinggi. Ya, jadi kami pun di dalam rumah itu bisanya dengan membungkuk waktu membersihkan itu, apalagi para pekerjanya dulu. Ya, nah, jadi ini korban meninggal dalam rentang waktu 6 tahun 3 bulan itu 2.224 orang. Ya, ini 2.224 orang tatokan. Jadi ketika mereka meninggal di batu nisannya tidak ada nama, yang ada cuma nomor. Ya, orang-orang ini dibawa ke Sawalunto, diletakkanlah namanya di Tangsi. Kalau sekarang kami menyebutnya Tangsi, atau huruf G. Kalau dulunya Tangsi. Ya, Tansi atau barak-barak, Tansi itu singkatan dari tahanan besi. Nah itu, di situ karena multi budaya, ada Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Makassar, Papua, susah mereka berkomunikasi. Maka keluar tatanan bahasa baru, di situ disebut dengan bahasa Tansi. Ya, satu-satunya bahasa Tansi di Indonesia itu adanya cuma di Sawalunto. Jadi paling gampang menandakan anak-anak Sawalunto di luar Sawalunto. Kalau sudah berbahasa Tansi itu berarti anak dari Sawalunto. Ya, tetapi tidak semua masyarakat Sawalunto bisa berbahasa Tansi. Nah, itu. Jadi kalau di Padang Ibu tuh kalau sudah berbahasa Tansi ini anak dari Sawalunto. Karena mereka sering memakai bahasa itu di luar Sawalunto. Dan setiap tahun bahasa itu kami lombakan. Oh, ada lombanya. Dilombakan untuk mempertahankan. Dan bahasa Tansi itu pun ada pula yang kasar, ada pula yang halusnya, tergantung Tansi mananya. Jadi di Sawalunto ini kan banyak Tansi-Tansinya. Ada kalau Tansi pertama namanya Tansi Rantai. Ya, terus ada namanya Tansi Baru, Tansi Tanah Lapang, ada namanya Tansi Gunung, ada namanya Tansi Limbo. Khusus untuk Tansi Gunung dan Tansi Limbo ini bagi para pekerja tambang yang sudah tidak kuat lagi bekerja di tambang, dia dialihkan ke pertanian. Ya, dialihkan ke pertanian, maka letak Tansinya ini di Rimbo, maka namanya Tansi Rimbo, dan di atas bukit, maka namanya Tansi Gunung. Nanti hasil pertaniannya ini dibeli oleh Belanda dan dijual ke dapur umum tadi, atau sekarang menjadi Museum Gudang Ransum. Ada pertanyaan dulu? Kalau di sini tuh ada nggak Pak kayak cerita-cerita, kan dilombakan ya? Ya. Dilombakan itu lisan atau tulisan? Lisan. Oh, lisan. Yang Lisan. tulisannya nggak ada? Enggak. Lisan. Itu biasanya dia ngapain? Ada yang berpidato atau bercerita, ada yang seperti kita dialog gitu. Nah, itu. Kalau pengen, tapi nggak ada dibukukan ya, misalnya nggak ada ditulis gitu. Oh, bahasa Tansinya? Bukan, ceritanya, misalnya menceritakan tentang kayak Bapak menceritakan sejarah Sawalunto, tapi pakai bahasa Tansi, tapi ditulis di dalam kertas, itu nggak ada? Oh, langsung ya? Iya, langsung. Oh. Ibu mau mengadakan penelitiannya? Iya. Boleh. Karena kami juga kita lagi sekarang ini mendampingi orang yang ngambil S3 di Jepang. Nanti kalau bisa minta tolong juga untuk mengisi kuesionernya. S3 Jepang dia penelitian juga. Terus kami lagi menunggu
S3 dari London dan S3 di Universitas Airlangga. Itu dia ngapain? Dia peneliti di sini. Dengan judul yang berbeda-beda. Ya, emak hitam. Nah, ini dia emak hitamnya. Ya, emak hitam. Produksi Jerman. Dengan nomor seri E1060. Ya. 60 ini artinya adalah tahun pembuatannya. Mulai beroperasi di Serunto tahun 1966. Ya, sampai 1978. Nanti kita bisa melihat yang aslinya ya. Yang 10-nya ini seri keluarnya artinya di sini 10 buah yang keluar. Ya. E ini kalau kita jadikan bilangan adalah bilangan yang kelima. Ya, artinya di sini roda penggerak kereta itu ada 5 pasang. Nah, ini suara bentuk merupakan suara di dunia. Nah, ini dia. Nah, ini kita perlu bangga nih kalau memang Bapak Ibu ini asli juga orang Padang, asli Padang nih, Minang lah gitu kan. Kita sangat bangga ya, harus bangga. Karena satu-satunya di dunia kereta api yang masih aktif yang ada giginya cuma emak hitam. Nah, itu yang masih aktif yang ada giginya cuma emak hitam. Tadi kita cerita tadi dari kayu tanam ke Padang Panjang atau dari Batu Taba ke Padang Panjang itu jalannya nanjak menggunakan rel gigi. Ah, itulah yang tinggal sekarang lagi. Kereta api yang masih aktif di dunia ini banyak untuk wisata, tapi yang ada gigi cuma ini, hitam. Ini bisa naik. Tuh hebatnya. Secara umum namanya lampu sinyal. Ya, lampu sinyal. Tetapi khusus yang dua ini lampu wesel. Wesel di sini artinya pergeseran atau perpindahan jalur. Ya, kalau lampu ini adalah lampu penilip jalan. Tadi dari Padang kemari sangat banyak menemukan lampu traffic light di jalan ya. Itu mencontoh dari kereta api. Ya, dulunya sebelum ada kereta inspeksi namanya, itu petugas stasiun berjalan kaki dari stasiun ke stasiun membawa lampu yang 3 warna. Kalau dia berjalan dari stasiun Sawalunto ke Maraklaban, dia membelakangi stasiun Sawalunto, lampunya menghadap ke stasiun Sawalunto, itu lampunya berwarna merah. Artinya kereta belum boleh jalan. Ketika sampai di Maraklaban, kereta sampai di stasiun Maraklaban, lampunya berubah menjadi warna kuning. Terjadi surat menyurat dan komunikasi. Setelah itu kereta boleh jalan, lampunya berubah menjadi warna hijau. Untuk komunikasi di sini menggunakan telegram dan telepon. Yang penting untuk adik-adik berdua belum ketemu itu telegram. Kecuali pistol sinyal ini yang memegang adalah masinis. Ya, apabila kereta rusak di jalan, masinis akan menembakkan ke atas. Persis seperti mainan anak-anak sekarang, senter laser yang sebesar jari itu. Jadi ketika ditembakkan sinar keluar. Ya, jadi supaya masyarakat tahu atau petugas stasiun tahu kalau kereta ada yang rusak. Pernah melihat tiket kereta api yang lama? Tiket kereta api yang lama itu sebesar ini, sebesar kartu koa. Kecil, dan ini untuk pembelian nomornya. Ini untuk lubang tiketnya. Ya. Apalagi ini Bu, ini mesin tiknya kecil kan, Ibu ini nggak kuat ngangkatnya, berat. Iya. Buat nggak paham ini, karena mesin hitung, tapi angkanya 1 sampai 9, angka nolnya nggak ada. Ya kan? Bagaimana sistem kerjanya, kami nggak tahu karena ini memang belum ada kajian. Ini telepon, ini baterai teleponnya. Telegram ya Pak? Telegram kayak gitu. Ini untuk pembuatan menggunakan Morse-nya. Kok ngambil ke bahasa Tangsi? Kalau Pak, Kok ngambil ke bahasa Tangsi? kalau bahasa Minang udah ada gitu. Hanya Minang sama Jawa. Ya, contohnya aja seperti ini. Gimana aja kendak ketok. Itu bahasanya apa gitu kan? Ya, kemana aja kendak ketok-ketok.
kemana aja kamu tidak nampak-nampak. Udah tak kecein kemana, kan campur. Iya. Jadi kalau mendengar itu di luar Serunto aneh, tapi kalau di Serunto berbahasa itu, ini orang tahu sini makanya. Ada yang lebih kasar bahasanya bu, anjing kemana. Mungkin kalau kita itu marah kita kan, tapi kalau di Tangsi tempat Bueng itu nggak marah orang itu. Anjing gimana? Kerjaan kim badok aja. Anjing gimana? Kerjaan kim makan aja. Kalau di Tangsi Baru dekat Lubang Sulu itu kalau kita berbahasa itu kasar jadinya. Di Tangsi Baru sini agak halus bahasanya. Nah, kayak bahasa Minang halus, Ya, halusnya iya. ada kata-kata Gitu bahasa aja. Jawa. Bersih semua. Oh di sini ya. Di sini dalam ini tempat pembakaran batu baranya. Di pintu kecil ini diturunkan, terbuka, masukkan situ batu baranya. Sini dia. Izin motor ya. Nah inilah, kebayang nggak? Sini bertiga, Mas ini, rapi. Ini 24 jam setelah dimatikan berdiri di sini, ini masih terasa panas. Panasnya bahannya. Jadi kebayang nggak berapa harus nanam air di sini? Wajar kan kalau kita itu mungkin udah beli orang yang nggak mahal, tapi kalau tidak orang sejarah yang mahal. Apalagi ketika masih hidup orang-orang ini. Ya. Bahannya Besi semua. semua, bahannya. Kan dia kan kalau besi lama menerima panas, lama melepaskan Iya. panas. Kalau mau lihat giginya, ini giginya. Itu yang di tengah ini, bukan yang ini ya, tapi yang di tengah itu. Oh yang besar Pak ya. Yang besar itu yang nempel. Iya. Nah, ketika tidak beroperasi lagi diganti sama diesel ini. Ini yang pertama juga diesel juga. Ya, boleh bukan. Jadi lihatnya kayak gini ya, bukan kanan. Di tengah-tengahnya juga. Jadi apakah kereta steel? Dia mau belok. Itu remnya tuh. Bisa. Jadi lihat kalau ada. Otomatis. Ini. Enggak, nanti ditarik tuh.
ada di situ. Tapi dia kalau ketika bisa belinya kan